warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelas biologi 6C, akan menjelaskan tentang struktur anatomi dan histologi pendengaran dan penglihatan mamalia dan apes. Saya selaku pemateri pertama, Anggraini Putri, akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak. Otak ikut serta dalam tanggapan indera. Reseptor adalah bagian dari sistem saraf yang diterimanya menjadi impuls sensoris. Berkaitan dengan hal tersebut, alat penerima rangsangan atau reseptor ini yang dimiliki hewan juga beragam. Berarti reseptor pada hewan harus dapat berfungsi untuk menerima berbagai jenis informasi. Adapun macam-macam reseptor, yang pertama, komereseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau, hidung, indera pengecap, lidah, pencium atau olfaksi adalah penangkapan atau perasaan bau. Yang kedua ada mekanoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara, dan tekanan, yakni indera peraba atau kulit, dan indera pendengar, yaitu telinga. Yang ketiga ada fotoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan cahaya seperti indera penglihatan atau mata. Yang keempat ada termoreseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsangan yang berupa rangsangan suhu pada dasarnya. Termoresepsi adalah proses mengenali suhu tinggi dan rendah serta perubahan suhu lingkungan. Yang kelima, magnereseptor, yaitu reseptor yang menerima rangsangan berupa rangsangan medan magnet. Itulah penjelasan dari saya. Dilanjutkan dengan pemateri kedua, yaitu Era Permatasari. Kepada pemateri kedua saya persilahkan. Baiklah, saya Era Permatasari akan melanjutkan penjelasan dari Anggraini Putri, yaitu tentang anatomi indera penglihatan. Anatomi indera penglihatan. Penglihatan adalah indera yang paling dominan. Mata adalah bola yang analog dengan kamera obskura biasa dan berkontraksi untuk melaksanakan fungsi-fungsi baik optik maupun sensorik. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya, yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata, kelopak mata, bagian-bagian mata. Yang pertama, superior rectus muscle adalah otot mata bagian atas yang berfungsi menggerakkan mata kita ke atas. Yang kedua, sklera adalah bagian pelindung mata yang berwarna putih di bagian luar bola mata. Yang ketiga, iris adalah pigmen yang kita bisa melihat warna coklat dan hitam atau berwarna biru jika orang yang Eropa. Lens adalah kristalin lens yang jernih sekali dan ini sebagai media refraksi untuk bisa kita melihat. Selanjutnya, kornea adalah bagian paling depan dari fungsi melihat kita. Kornea tidak ada pembuluh darah dan mempunyai kekuatan yang besar untuk membiaskan sinar yang masuk ke mata. Anterior chamber adalah bilik mata depan. Posterior chamber adalah bilik mata belakang. Retina adalah lapisan yang akan menerima sinar yang tidak diterima oleh mata kita. Fovea centralis, daerah di retina yang paling tinggi resolusinya untuk mendapatkan sinar yang masuk ke mata. Optic nerve adalah saraf mata yang menghantarkan sinar kontak untuk diterjemahkan sebagai penglihatan yang kita lihat saat ini.
Baiklah, akan dilanjutkan oleh Hulil Afdol. Penjelasan dari saudari Era Permatasari, yaitu anatomi indera pendengaran. Nah, indera pendengaran ini yaitu telinga. Telinga merupakan organ pendengar dan mempunyai respon khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama yaitu telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga atau vena, saluran luar atau meatus auditorius externus, dan gendang telinga atau membran timpani. Daun telinga yaitu vena, fungsinya sebagai penangkap dan pengumpul getaran suara. Saluran luar atau meatus auditorius externus, yang fungsinya itu menjaga agar benda asing tidak masuk, dan kelenjar lilin yang menjaga agar permukaan saluran luar dan gendang telinga tidak kering. Selanjutnya yaitu gendang telinga atau membran timpani, yang fungsinya itu menghantar getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga tengah. Radang telinga dapat terjadi di bagian luar maupun tengah. Radang telinga bagian luar terjadi karena bakteri, jamur atau virus. Virus yang masuk melalui berbagai cara, misalnya masuk bersama air ketika berenang. Radang telinga tengah, otitis atau otitis media, dapat terjadi karena bakteri atau virus, misalnya virus influenza yang masuk dari rongga mulut melalui saluran eustachius. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, saudari Miftahur Rahman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Hulil tadi mengenai anatomi telinga bagian tengah dan bagian dalam. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai anatomi telinga, yaitu mengenai telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Telinga tengah terdapat saluran Eustachio yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara. Selain itu, terdapat pula 3 tulang pendengaran yang tersusun seperti rantai yang menghubungkan gendang telinga dengan jendela oval. Ketiga tulang tersebut adalah tulang martil atau malleus, kemudian tulang landasan atau incus. Kedua tulang ini terikat erat oleh ligamentum. Tulang yang ketiga adalah tulang sanggurdi atau stapes yang berhubungan dengan jendela oval. Antara tulang landasan dan tulang sanggurdi terdapat sendi yang memungkinkan gerakan bebas. Kemudian pada telinga dalam terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Ada 5 bagian utama dari labirin membran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran, yang kedua ampula, yang ketiga trikulus, keempat sakulus, dan kelima koklea atau rumah siput. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yusnidar. Baiklah, di sini saya Yusnidar akan melanjutkan penjelasan dari Mita, yaitu sistem indera pada hewan vertebrata, sistem indera pendengaran pada tikus. Sistem indera pada hewan vertebrata. Sistem indera pendengaran pada tikus. Pendengaran merupakan indera yang paling penting bagi tikus. Pendengaran tikus lebih tajam dibandingkan dengan indera pada peraba dan penglihatan manusia. Lebih kurang manusia dapat mendengar suara pada rang dan pada kisaran.
16 kHz. Rang suara yang paling penting bagi pembicaraan manusia adalah di bawah 6 kHz. Suara-suara pada kisaran frekuensi di atas 18 sampai 20 kHz secara umum disebut sebagai ultrasonik. Tikus tidak mendengarkan frekuensi yang lebih rendah dari range pendengaran manusia, tetapi tikus mendengarkan suara pada range 10 sampai 70 kHz dan memungkinkan untuk mendengar suara melebihi 100 kHz. Selain itu, yang paling penting tikus mendengar pada range ultrasonik. Tikus membuat suara pada range sonik atau range pendengaran manusia. Keberadaan dari suara-suara ini sering menjadi asumsi yang salah bahwa suara-suara ini adalah suara-suara yang tikus pergunakan pada kenyataannya. Dengan pengecualian suara-suara peringatan, semua panggilan penting tikus dilakukan dalam range ultrasonik. Contohnya adalah panggilan pups distress pada kisaran 40 kHz ketika tikus kesusahan atau gelisah, kedinginan atau terganggu. Diperkirakan sekitar 150 spesies dan subspesies tikus terdapat di seluruh Indonesia. Tetapi, setiap jenis menghuni habitat yang cocok dengan kebutuhan hidup masing-masing, termasuk lingkungan yang diciptakan manusia seperti halnya daerah pertanian dari jumlah tersebut. Ada 10 jenis yang mempunyai potensi merugikan, antara lain Ratus norvegisus, Ratus giardi, MC musculus, dan Bondiscota indica Birkenhaut yang banyak dijumpai di sawah, kebun, perumahan padat penduduk, dan perkarangan. Seperti jenis hewan lainnya, tikus memiliki kemampuan indera penunjang untuk bebas mencari makanan dan menyelamatkan diri dari predator atau pemangkas pada suasana gelap. Alat indera tikus terdiri dari pencium, peraba, pendengaran, penglihatan, dan perasa atau pengecap. Mendengar. Indera pendengar tikus dapat menangkap getaran suara di luar jangkauan pendengar manusia, getaran suara ultra hingga 100 kHz dengan tingkat respon terbaik 22 kHz. Tikus tanggap terhadap bunyi yang mendadak sehingga dapat menghindar dari bahaya. Selain dapat menerima, tikus juga mengeluarkan bunyi ultra pada berbagai intensitas untuk keperluan komunikasi sosial dan di antara sesamanya. Suara ultra yang dikeluarkan oleh anak tikus yang berumur 5-15 hari dapat melakukan komunikasi apabila ditinggal oleh induknya. Tikus dapat mendengar suara-suara dengan frekuensi tinggi atau ultra yang tidak dapat didengar oleh manusia berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan oleh tikus. Dapat dibagi menjadi beberapa suara, yaitu suara-suara pada saat akan melakukan perkawinan, suara-suara menandakan adanya bahaya atau peringatan, suara-suara pada saat menemukan makanan, suara-suara pada saat tikus mengalami kesakitan. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Reza Juniandra. Baiklah, saya Reza Juniandra akan melanjutkan materi dari Yusnidar tadi. Sistem indera pendengaran kelelawar. Beberapa hewan mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterima. Inilah yang disebut dengan sistem sonar. Sistem sonar itu adalah sistem yang digunakan untuk
Sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan mendeteksi suara yang memiliki frekuensi tinggi atau ultrasonik, yaitu bunyi yang melebihi 2000 Hz. Contohnya, hewan yang menggunakan sistem sonar tersebut yaitu pada kelelawar, anjing, dan lumba-lumba. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Namun, persoalannya adalah dengan aktivitas kenapa dan bagaimana kelelawar dapat bergerak leluasa di malam gelap gulita. Ternyata, hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendengaran yang kelelawar miliki. Kelelawar terhubung dan memandu arah menggunakan gelombang bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia, yaitu gelombang ultrasonik. Jadi, berikut ini kita bahas bagaimana proses pendengaran pada kelelawar dan digunakan dalam mencari sumber suara dan mangsanya. Nah, menurut hasil penelitian lanjut, dapat diketahui bahwa kelelawar mengeluarkan pulsa gelombang ultrasonik dengan frekuensi sekitar 40-50 Hz. Nah, bentuk telinga kelelawar yang seperti corong berfungsi sebagai penerima gelombang ultrasonik yang dibalikkan seperti cara kerja alat radar penerima. Kemudian, kelelawar akan meninggikan frekuensi ultrasonik apabila hendak menangkap mangsa secara memintas. Apabila lalu denyutan ultrasonik yang dipancarkan oleh kelelawar akan dipantulkan apabila terkena mangsanya. Fenomena ini seperti gema di mana bunyi dipantulkan apabila dia satu media. Kemudian, pulsa dianalisis oleh sistem otak kelelawar yang agak kompleks untuk menginterpretasi dan mengetahui posisi mangsa atau objek lainnya yang akan diterkam. Kelelawar menggunakan kantong jaring web pocket yang terletak di bagian ekor dan dengan bantuan sayapnya untuk memerangkap mangsanya. Lingkungan dengan tingkat kebisingan tinggi tidak akan melemahkan sistem radar yang ada pada kelelawar, tapi jika rekaman gelombang bunyi dirinya sendiri, maka akan berpengaruh kepada kemampuan kelelawar untuk menganalisis pantulan denyut pulsa yang diterima. Rekaman gelombang bunyi tersebut sebenarnya telah mewujudkan tingkat kebiasaan yang hampir sama dengan menyerupai gelombang ultrasonik. Nah, itulah pembahasan mengenai kelelawar. Baiklah, pembahasan akan dilanjutkan. Baiklah, di sini saya Verina Saraswati akan melanjutkan presentasi materi dari Saudari Reza Juniandra. Baiklah, di sini saya akan membahas sistem indera pendengaran pada kucing. Strukturnya terdiri dari telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian luar berbentuk segitiga seperti yang biasa terlihat. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara, layaknya radar, dan mengubahnya menjadi sumber suara untuk disalurkan ke telinga bagian tengah. Kucing dapat meningkatkan sensitivitas suara hingga 15-20%. Telinga tengah terdapat gendang telinga dan tulang kecil yang disebut ossicles yang bergetar sebagai respon terhadap gelombang suara. Lalu mentransmisikan ke telinga bagian dalam. Di sanalah sel sensorik di organ korti merespon getaran untuk mengirimkan sinyal melalui saraf pendengaran ke otak untuk diproses.
telinga bagian dalam, juga terdapat sistem vestibular yang membantu kucing merasakan keseimbangan dan orientasi spasial. Ini yang menyebabkan kepala kucing miring dan kehilangan keseimbangan apabila mengalami infeksi telinga. Kucing mampu mendengar frekuensi rendah dan frekuensi lebih tinggi ketimbang anjing. Rentang pendengaran kucing kira-kira 45 Hz sampai 60 kHz, sementara anjing 67 Hz sampai 45 kHz pada anjing. Dr. Georges Tran, seorang neuroscientist dari Louisiana State University School of Veterinary Medicine, menyatakan respirasi gelombang terbaik pada frekuensi 64 Hz sampai 23 kHz, sehingga dapat dikatakan di antara hewan peliharaan kucing memiliki pendengaran terbaik. Hal itu dikarenakan kucing adalah predator alami yang butuh mendeteksi spesies mangsa serta menghindari dari serangan predator lain. Kucing putih dengan mata biru memiliki kecenderungan lebih tinggi terlahir tuli atau cacat bawaan. Anomali genetik mengakibatkan degenerasi beberapa bagian sensoris penting di telinga. Gen penghasil rambut dan kulit putih menekan sel pigmen, termasuk yang berada di jaringan telinga bagian dalam. Bila sel-sel tersebut tidak berfungsi, maka akan mematikan jaringan serta sensorik yang terlibat dalam proses pendengaran, sehingga menyebabkan kucing kehilangan pendengaran. Kucing adalah makhluk sensitif dan rentan terhadap benda asing. Telinga kucing akan bereaksi ketika ada benda asing yang memasukinya. Maka membersihkan telinga kucing tak semudah membersihkan telinga anjing, karena kucing secara otomatis akan menolak. Mereka memiliki sistem telinga yang mampu membersihkan diri. Tugas pemelihara adalah membersihkan dan memastikan bagian luar serta telinga bagian tengah terjaga agar tidak menimbulkan infeksi atau iritasi di telinga bagian dalam. Memaksa membersihkan telinga terlalu dalam tanpa pengawasan dokter malah bisa merusak telinga bagian dalam kucing. Kucing adalah spesies altrisal, artinya beberapa saat setelah kelahiran semua indera kucing belum bekerja secara penuh, khususnya telinga. Saluran telinga bayi kucing tersegel sehingga mereka tidak bisa mendengar. Sistem pendengaran kucing baru akan berkembang seiring bertumbuhnya usia mereka. Bahkan di usia beberapa minggu, bayi kucing baru bisa merespon suara-suara yang lembut. Suhu telinga kucing bisa membantu untuk mengetahui apakah kucing mengalami stres atau takut. Respon kucing terhadap sesuatu akan memengaruhi peningkatan adrenalin dan perubahan fisiologis untuk membentuk energi tubuh. Bagian dari energi tersebut dilepaskan sebagai panas dan meningkatkan suhu tubuh kucing di beberapa bagian, di antaranya telinga bagian luar. Telinga kucing bagian kanan dapat menjadi indikator untuk mengetahui kondisi psikologis kucing. Bila dipegang, terasa panas atau lebih panas dari keadaan biasanya, maka kucing sedang mengalami perubahan emosional seperti stres atau takut. Itulah penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya, sistem indera penglihatan pada anjing, akan dilanjutkan pada Saudari Tiara Sasmita. Saya persilahkan. Saya Tiara Sasmita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Farina Saraswati, yaitu sistem indera penglihatan pada anjing. Beberapa jenis mamalia memiliki kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan tertentu, yang mana kucing dan anjing memiliki daun telinga yang dapat digerakkan sehingga membantu untuk dapat menangkap bunyi yang kuat. Anjing memiliki indera pembau yang sangat tajam. Anjing dulunya disangka dikromatis sehingga bisa disebut buta warna menurut standar manusia.
Tetapi penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini justru menunjukkan anjing bisa melihat beberapa warna, walaupun tidak seperti yang bisa dilihat manusia. Bagi anjing, warna merupakan sinyal subliminal yang ditangkap untuk membedakan bentuk dari objek yang saling tumpang tindih, dan bukan warna pada benda yang bisa langsung dibedakan anjing. Menurut penelitian, anjing bisa melihat berbagai nuansa warna kuning, ungu, atau violet. Lensa mata anjing lebih datar dibandingkan dengan lensa mata manusia, sehingga anjing kurang bisa melihat secara detail dibandingkan manusia. Sebaliknya, mata anjing lebih sensitif terhadap cahaya dan gerakan dibandingkan mata manusia. Beberapa anjing ras memiliki bidang pandangan sampai 270 derajat. Sebagai perbandingan, manusia hanya mempunyai bidang pandangan 180 derajat. Bidang pandangan anjing ras dengan kepala lebar dan kedua mata di depan sebenarnya hampir sama dengan manusia, hanya sekitar 180 derajat. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh saudari Sela Oktriana. Baiklah, saya Sela Oktriana akan melanjutkan materi dari Tiara Sasmita tadi. Nah, selanjutnya di sini ada sistem indera pada apes. Apes adalah bangsa unggas atau bangsa burung. Hewan ini paling mudah dikenal oleh manusia karena terdapat atau hidup di mana-mana. Dia mempunyai dua pasang anggota badan atau ekstremitas. Nah, bentuk luar tubuh burung mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada tubuh terdiri atas caput atau bagian kepala, kolum atau serviks, yang biasa disebut sebagai leher yang bentuknya panjang, mudah digerakkan ke berbagai arah, dilindungi oleh bulu-bulu halus. Yang B yaitu mempunyai rostrum atau paru yang dibangun oleh maksila pada bagian atas dan mandibula pada bagian bawah. Yang C ada pada bagian atas paru terdapat lubang hidung yang terdiri dari nares interna pada sebelah dalam dan nares eksterna terletak di sebelah luar. Yang D ada pada basis rostrum atau paru bagian atas terdapat suatu tonjolan kulit yang lunak yang disebut dengan serum. E. Mata atau organon visus dikelilingi oleh kulit yang berbulu, mempunyai ukuran yang cukup besar, terletak di sebelah lateral dari kepala, dan matanya dilengkapi oleh iris yang berwarna agak jingga kemerah-merahan. F. Pada bagian belakang di bawah kedua pasang mata atau di sebelah dorso caudal dari mata terdapat porus acusticus externus atau lubang telinga luar. Sedang membrana timpani terdapat di bagian dalamnya yang berfungsi untuk menangkap getaran suara. G. Truncus atau badan ditumbuhi oleh bulu-bulu yang biasanya memiliki warna yang indah. Cauda atau ekor bentuknya pendek, biasanya dikenal dengan erupicum. Bulu-bulu yang menutupi ekor disebut rectrices. Bangsa burung dalam melakukan gerakan terutama pada waktu terbang dilakukan dengan menggunakan sayap dan bila berjalan dengan menggunakan kaki. Yang terakhir itu bentuk otak dan bagian-bagian tipikal pada burung. Lobus olfactorius kecil, cerebrum besar sekali, pada ventrocaudal cerebrum terletak cerebrum dan ventral lobus opticus. Lubang telinga nampak dari luar dengan meatus auditoris eksternal terus ke membran timpani atau gendang telinga. Telinga tengah dengan saluran semisirkular terus ke koklea. Hidung sebagai organ pembau dimulai dengan dua lubang hidung yang berupa celah pada dorsal paru. Indera penciuman pada burung kurang baik. Mata besar dengan pekten yaitu sebuah membran bervaskulasi dan berpigmen yang melekat pada mangku optik dan melanjutkan ke dalam humor vitreous. Proses pendengaran diawali dengan ditangkapnya energi bunyi pada daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang ke koklea. Proses mendengar melalui 3 tahap yaitu yang pertama itu ada tahap pemindahan energi fisik berupa stimulus bunyi ke organ pendengaran.
Yang kedua ada tahap konversi atau transduksi, yaitu pengubahan energi fisik stimulasi tersebut ke organ penerima. Yang ketiga adalah tahap penghantaran impuls saraf ke korteks pendengaran. Nah, itulah penjelasan dari kami tentang struktur anatomi dan histologi, indera pendengaran dan penglihatan, mamalia dan apes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.